Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya analisis dengan judul Pendidikan Visual dan Manfaatnya untuk Proses Pembelajaran Mengajar atau Visual Education and its Benefits for the Teaching Learning Process. Adapun yang akan saya bahas yaitu pertama ada pendahuluan, kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat metode, yang kelima hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, metode pembelajaran memang begitu sangat beragam ya. Sebagai mahasiswa pendidikan yang dilatih untuk menjadi pendidik yang berkualitas di masa yang akan datang, tentu tantangan yang kemungkinan akan dihadapi yaitu salah satunya mengenai metode pembelajaran yang baik dan tepat untuk diberikan kepada peserta didik. Seperti metode pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual yang semoga saja menjadi media yang mudah dipahami oleh peserta didik ketika pembelajaran. Nah, menurut observasi bahwa anak-anak itu belajar lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru dengan mengamati atau meniru perilaku orang dewasa. Oleh karena itu, terbukti bahwa belajar lebih efektif saat pengalaman sensorik itu dirangsang. Misalnya, dengan menampilkan gambar, tayangan slide, video, dan alat visual lainnya. Dan hal ini tuh menjadi penting untuk kesadaran bagi Kementerian Pendidikan sebagai pembuat kebijakan di sekolah tentang perlunya menanamkan metode pembelajaran dengan media visual sumber daya sebagai pedagogi pengajaran utama dalam kurikulum. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana memperkuat keterampilan guru dalam membuat proses belajar mengajar itu lebih efektif. Yang kedua, bagaimana menarik dan mempertahankan perhatian peserta didik. Yang ketiga, metode bagaimana yang dapat membangkitkan minat peserta didik di berbagai tingkatan. Yang keempat, bagaimana mengembangkan rencana pembelajaran yang sederhana dan mudah diikuti oleh peserta didik. Yang kelima, cara apakah yang dapat membuat kelas itu lebih interaktif dan menarik. Dan yang terakhir, keenam, bagaimana caranya metode tersebut fokus pada pendekatan yang berpusat pada siswa. Lalu ada tujuan. Nah, tujuannya untuk memperkuat keterampilan guru dalam membuat proses belajar mengajar lebih efektif. Yang kedua, untuk menarik dan mempertahankan perhatian pelajar. Yang ketiga, untuk membangkitkan minat di berbagai tingkatan siswa. Yang keempat, untuk mengembangkan rencana pembelajaran yang sederhana dan mudah untuk diikuti. Yang kelima, untuk memperkuat atau membuat kelas itu lebih interaktif dan menarik. Dan yang terakhir, keenam, untuk fokus pada pendekatan yang berpusat pada siswa. Selanjutnya ada metode yang digunakan. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen yang melibatkan suatu populasi dan sampel. Nah, populasi dari penelitian ini adalah pelajar dari semua tingkatan, terutama tingkatan sekolah menengah. Adapun data diperoleh yaitu dengan pemberian pengajaran dengan cara mengajar menggunakan media audiovisual slide PowerPoint, serta data dianalisis melalui observasi dan dinilai perbedaan digunakan untuk menentukan signifikansi. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Dari hasil penelitian, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara peserta didik yang diberikan perlakuan pembelajaran menggunakan media visual dan non-media visual. Dan hal ini tuh menunjukkan bahwa perlakuan yang difasilitasi pembelajaran media audiovisual lebih aktif dan interaktif ketika di kelas, seperti penggunaan gambar dan visual lainnya berhasil membantu dalam membuktikan keefektifan pembelajaran. Adapun berbagai jenis media materi audiovisual mulai dari strip film, mikrofilm, slide, project, bahan buram, rekaman pita, dan kartu flash. Nah, dalam dunia digital ya saat ini
alat peraga memang telah berkembang secara eksponensial dengan beberapa multimedia seperti DVD pendidikan, PowerPoint, televisi pendidikan serial, YouTube, dan materi online lainnya. Dan hasil dari alat peraga ini tuh adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menjanjikan pelajarannya serta secara sederhana maksud saya, efektif dan mudah dimengerti untuk para peserta didik. Nah, pembelajaran media audiovisual itu hasilnya adalah untuk mempromosikan materi audiovisual di sekolah menengah karena mereka juga sama ya membutuhkan metode pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual dan hal ini tuh untuk memberikan dasar bagi sekolah supaya lebih memahami betapa pentingnya berperan penting dalam mendorong dan mendukung penggunaan sumber daya visual. Lalu ada keuntungan dari penelitian ini atau penggunaan pembelajaran dengan Lalu ada keuntungannya yaitu penggunaan pembelajaran media audiovisual ini peserta didik lebih interaktif dan efektif, serta penggunaan media audiovisual dapat membantu dalam menjaga kedisiplinan ketika di kelas karena semua perhatian siswa itu terfokus pada pembelajaran. Juga dapat mengembangkan ya pemikiran si peserta didik ini kritis serta penalaran bagi peserta didik yang merupakan komponen penting nih dari proses belajar mengajar. Selain itu, audiovisual memberikan peluang untuk efektif komunikatif antara guru dan siswa ketika belajar. Nah, adapun kelemahannya, mengingat situasi belajar mengajar ini sangat bervariasi ya, maka tidak semua materi pembelajaran itu dapat efektif dilakukan dengan menggunakan media audiovisual. Jika dilihat dari segi peralatan yang begitu mahal ya, seperti penggunaan proyektor dan peralatan audiovisual lainnya, sehingga tidak semua sekolah itu memfasilitasi perihal penggunaan alat media audiovisual ini. Selain itu masih ada tempat seperti sekolah di daerah pedesaan yang belum tersedia jangkauan listrik, maka penggunaan media audio visual ini tidak memungkinkan untuk digunakan. Nah, solusinya yaitu tenaga pendidik atau guru harus memiliki gagasan yang tepat untuk pembelajaran yang tetap efektif dan interaktif selain menggunakan audio visual. Seperti itu. Lalu ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya dalam memperkuat keterampilan guru dalam membuat proses belajar mengajar ini lebih efektif yaitu dengan menggunakan media audiovisual karena telah terbukti dapat meningkatkan keaktifan, keefektifan peserta didik dan lebih interaktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, selain itu, penggunaan audio visual ini memberikan motivasi yang intrinsik kepada siswa dengan meningkatkan keingintahuan mereka dan merangsang minat mereka pada mata pelajaran. Juga dapat mempertahankan peserta didik untuk tetap memperhatikan terhadap materi yang diberikan oleh guru ketika pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, metode pembelajaran yang dapat membangkitkan minat peserta didik yang digunakan yaitu pemberian pengajaran dengan cara mengajar menggunakan media audio visual slide PowerPoint. Yang keempat, mengembangkan rencana pembelajaran yang sederhana dan mudah diikuti oleh peserta didik yaitu dengan kita melakukan analisis nih terlebih dahulu metode seperti apa sih yang diminati oleh peserta didik serta memahami dan manfaatkan teknologi yang sudah tersedia di zaman sekarang seperti pembelajaran yang dapat menampilkan gambar, tayangan slide, video, dan alat visual lainnya. Maka kita sebagai calon guru atau calon pendidik itu harus lebih sering update mengenai teknologi di zaman sekarang begitu. Nah, yang kelima, membuat kelas lebih interaktif dan menarik itu salah satunya yaitu dengan memanfaatkan alat peraga seperti penggunaan media pembelajaran audio visual ini. Karena tujuan alat peraga ini salah satunya adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyajikan pelajaran secara sederhana, efektif, dan mudah dipahami oleh siswa. Dan yang terakhir, metode ini dibuat dengan kesesuaian isi materi atau disesuaikan dengan materi yang akan kita berikan kepada peserta didik serta menjadikan pengajaran visualnya itu seolah-olah
ide-ide yang abstrak pada materi tersebut menjadi lebih konkret bagi peserta didik. Nah, begitu. Namun ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, memang tidak semua ya materi pembelajaran ini efektif dilakukan dengan penggunaan media audiovisual, termasuk untuk daerah yang memang belum tersedia jangkauan listrik, dan hal ini tuh menjadi dasar ya bagi Kementerian Pendidikan sebagai pembuat kebijakan di sekolah tentang perlunya menanamkan metode pembelajaran dengan media visual sumber daya sebagai pedagogi pengajaran utama dalam kurikulum, serta kurikulum yang disajikan itu harus dirancang sedemikian rupa ya sehingga ada opsi untuk berbasis aktivitas belajar melalui alat bantu visual. Selain itu, perihal ini, pemerintah harus menandai sumber daya untuk membeli alat bantu visual sekolah. Nah, adapun referensi yang saya ambil dari ini ya, Anusuya. Bisa dibaca dengan judul Visual Education and its Benefits for the Teaching Learning Process. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.